sudah beresin emosi negatif, sudah bahagia, sudah bisa mendengarkan intuisi, sekali lagi dengan asumsi bahwa kita sudah dengerin intuisi, maka yang kita manifestasikan adalah intuisi kita sebenarnya. Kebayang nggak? Bedanya orang level 2 dan level 3. Bedanya apa? Bedanya aku waktu level 2 sama aku sekarang yang kadang-kadang 3 lah. Mungkin aku juga nggak 3, 3, 4 kayaknya sih. Nah, bedanya apa? Bedanya yang ditaruh di list manifestasinya, Mas. Nah, surrendernya di mana? Satu tadi, surrendernya surrender di ketika kita sudah mengizinkan intuisi kita menuntun intensi kita. Jadi, istilahnya inspiration lead to intention. Jadi, niat membangunnya itu udah bukan mobil, rumah tadi, tapi niat yang memang higher purpose-nya kita. Itu surrender pertama. Jadi, yang dimanifestasikan adalah niat yang kita pengen dapetin dari intuisi tadi. Yang kedua, yang disebut surrender itu surrender pada prosesnya, Mas. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. Ada poin tadi yang saya catat tentang growth to be good ya. Dalam pengembangan diri kan memang kita dituntut untuk selalu berkembang menjadi lebih baik. Yes. Kalau misalnya dikaitkan dengan kita harus menjadi apa adanya, itu gimana? Kita harus mengambil titik tengahnya secara bijak. Nah, ini menarik nih. Ini pertanyaannya bagus nih. Kalau kayaknya ada hadisnya. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin itu merugi, Mas. Gimana? Ada hadisnya, aku lupa, coba nanti teman-teman cari hadisnya. Jadi hadisnya itu kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin itu celaka. Oh gitu. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin merugi. Nah, jadi di dalam Islam itu pun good place-nya cuma satu, harus growth, Mas. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin kan itu. Opsinya cuma. Karena kalau enggak sama pun merugi kan itu. Berarti opsinya adalah growth. Islam mengajarkan kita untuk growth, menjadi pribadi yang lebih baik terus-menerus kan gitu. Nah, versus menjadi diri sendiri kan gitu. Di mana clue-nya? Menurutku, ini menarik, aku senang nih. Menurutku, kita memang perlu jadi diri sendiri. Nah, kita menjadi lebih baik dengan menjadi diri sendiri. Gimana juntrungannya, Mas? Tak jelasin sekarang. Ini karena paradoks kayaknya. Iya, Padahal enggak. Contoh, aku itu tadi korban masyarakat awalnya. Kita mulai balik lagi. Kita dikatain orang, kita merasa tertekan, kita merasa semuanya nggak benar gitu. Kita merasa korban lah, kita masih level 1, kita victim lah, kita utangnya banyak, pinjol, segala macam, kita stres. Terus tiba-tiba kita awakening, di satu titik kita klik, ada satu kejadian, kejadian bisa apa aja, bisa jadi dia ditagih hutang sampai gencet, akhirnya dia memutuskan untuk berubah, atau dia ketemu mentor, atau dia nonton video, dia nonton film yang memotivasi dia untuk berubah. Nah, ketika berubah, dia jadi punya goals, Mas, punya impian, punya dream, punya target, kerja keras untuk mengejar targetnya dia. Nah, biasanya itu dia tidak jadi diri sendiri. Dia bertumbuh menjadi lebih baik, dia pikir, tapi nggak jadi diri sendiri. Karena tadi dia jadi aku pengen punya BMW, aku pengen punya Mercy. Padahal dia belum tentu pengen, Mas. Dia pengen punya BMW karena mantanku dulu pacarnya punya BMW gitu. Jadi aku pengen punya BMW. Jadi dia mengejar impian yang tularan-tularan tadi. Makanya tadi aku bilang, kenapa 87% orang tidak menyukai pekerjaannya? Kenapa lebih dari 50% pengacara stres? Karena ketika dia ngejar jadi pengacara, nggak semuanya ya, 50% stres yang tadi, itu dia sedang tidak tadi dirinya sendiri, Mas. Dia berusaha mewujudkan impian yang mungkin impian orang tuanya. Impian orang lain. Yes, mungkin mbaknya dokter, bapaknya dokter. Berarti aku harus jadi dokter kan gitu. Terus dia kuliah kedokteran. Stres dia, kuliah darah stres. Nah, itu dia sedang tidak dari dirinya sendiri. Dia mengejar sesuatu yang dia pikir dia pengen. Padahal itu mungkin karena iklan, itu mungkin karena tongkrongan, itu mungkin karena authority figure yang install, mungkin karena dia cuma pengen needs to belong. Dia pengen apa ya? Semua temanku semuanya kuliah di UI, berarti aku harus UI, kalau enggak nanti dikucilkan. Semua temanku kuliah, berarti kalau aku enggak kuliah nanti enggak diajak nongkrong. Jadi aku perlu kuliah. Jadi dia pengen belong ke community, dia ngerjain itu. Atau tadi misalnya dia karena social proof, Mas.
Karena semua orang masuk jurusan itu, berarti aku sebaiknya masuk ke jurusan itu. Betul. Jadi bukan jadi dirinya sendiri. Makanya dia perlu tadi fase yang Mas Fadi, aku suka banget fase Mas Fadi itu menurutku udah paling pas itu. Perlu merilis emosi negatif, merilis insecurities-nya. Kan orang melakukan hal-hal yang bukan dia karena dia insecurities, figur authority, atau indoktrinasi ketika dia kecil, atau dia needs to belong, atau social proof tadi. Nah, begitu dia sudah mulai melepaskan semua tadi, maka dia akan menjadi dirinya sendiri. Jadi, menjadi lebih baik itu yang menjadi dirinya sendiri, menjadi dirinya yang otentik itu artinya orang yang terbebas dari dogma-dogma masyarakat, terbebas dari social pressure. Nah, itu diri sendiri yang gitu, Mas. Original. Which is lebih baik. Original. Jadi original. Makanya menjadi autentik adalah menjadi diri Anda yang sebenarnya. Dan itu menjadi lebih baik ya itu tadi, melepaskan dendamnya sehingga jadi dirinya yang asli. Jadi itu benar. Apa adanya, yang dimaksud apa adanya itulah adalah apa adanya Mas Dodi yang asli, bukan Mas Dodi yang kita tuh punya banyak topeng di society, Mas. Betul. Topeng yang aku munculkan ketika ketemu teman, topeng ketika di sosial media, topeng ketika ketemu mertua. Nah, menjadi dirinya sebenarnya kan melepas topeng. Melepas topeng itu menurutku menjadi lebih baik. Jadi yang dimaksud apa adanya itu kalau minjem kata-katanya siapa ya? Kayaknya yang ngomong itu Pak Wayan. Kita ini percikan dari nur ilahi. Betul ya? Jadi ini bukan aku yang ngomong, ini aku dengar juga. Ini aku dengar dari yang lain juga yang ngomong, Pak Arya Agung Mahono waktu sama Mas Fadli waktu itu, dia bilang kita ini adalah percikan dari nur ilahi. Yang aslinya udah bagus. Jadi Mas Dhani juga bilang kita ini ketuhanan itu sendiri kan gitu. Mas Riko saya ngomong gitu juga. Jadi kita ini percikan dari nur ilahi. Which is nur ilahi itu sesuatu yang sudah sangat bagus. Problemnya ini kita bungkus-bungkus dengan topeng, banyak topeng tadi. Nah, maksud menjadi apa adanya ya tadi melepaskan semua topeng sehingga menjadi diri kita yang asli, yaitu diri kita yang connecting sama nur tadi. Makanya ketika kita mengikuti intuisi itu kan sebenarnya kita mengkonekkan otak kita dengan ketuhanan. Orang nyebutnya kecerdasan semesta. Ada yang bilang kecerdasan semesta tanpa batas. Yaitu ketika kita balik ke authenticity, balik ke diri kita yang asli. Nah itu, makanya tadi ini berkaitan nih. Ketika kita udah jadi diri asli, yang kita inginkan itu yang benar-benar diinginkan sama diri kita, sama soul kita, sama jiwa kita, sehingga mudah dimanifestasikan, sehingga ya nggak stres ketika mengejar manifestasi. Nah kalau dia belum ke dalam diri udah ngejar manifestasi ya, jadi bisa jadi tadi yang dimanifestasikan adalah kehidupan orang lain, impian bapaknya, orang tuanya, atau sekedar needs to belong, atau sekedar social proof, atau sekedar karena ada authority figure pekerjaan ini bagus itu. Kebayang ya Mas? Itu cocok itu dah. Oke. Tadi kan Mas Angga cerita tentang dulu ketika waktu di mana di Sumatera atau di Lampung itu dibully, diejek kita, itu kan banyak menimbulkan rasa sakit kan, rasa sakit, mungkin trauma dan sebagainya. Karena itu mungkin wajar ketika orang dihina itu kan ada rasa sakit, trauma gitu. Ketika orang tersebut mungkin nanti belajar manifestasi atau apa, mungkin mengembangkan diri, apakah itu suatu mungkin bisa dikatakan sebagai pelarian rohani, pelarian spiritual? Di awal nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalaupun itu pelarian loh ya, nggak apa-apa. Di awal nggak apa-apa. Jadi memang nggak apa-apa. Kalau misalnya karena Mas Hendra dihina terus akhirnya ikut kelas-kelas. Betul. Ya, terus akhirnya itu jadi pelarian. Di awal nggak apa-apa. Yang penting jangan berhenti bertumbuh dan belajar. Di akhir kan juga kita akan menemukan yang benar-benar kita inginkan pada akhirnya. Ketika kita udah mulai mengenal diri kita dengan benar tadi. Di awal nggak apa-apa, menurutku pelarian. Ya kalau itu bikin kita jadi lebih baik kan kenapa? Nggak apa-apa. Berarti sesuatu yang fake, mungkin yang bukan identitas kita yang sejati, bukan yang original, itu juga diperlukan berarti waktu dalam tahap awal. Di awal kan sampai juga bahkan nggak tahu kalau itu bukan sampean. Iya kan? Ya mungkin begitu ya. Iya kan, kita juga nggak tahu kan. Ya jadi nggak apa-apa, gunakan yang ada aja. Kita mensyaratkan sesuatu yang kita belum punya ya repot Mas. Kalau di awalnya aku dihina, aku sakit hati, gara-gara sakit hati aku belajar tentang spiritualitas. Tapi itu kan pelarian, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Minimal saya lari ke tempat yang tepat kan gitu. Iya, daripada nanti malah nyasar Bang. Atau tersesat di jalan yang benar kan nggak apa-apa Mas. Yang penting jangan tersesat terus. Nah begitu sampai masuk ke lingkungan itu, sampai mulai tadi digali dirinya yang asli.
Tapi kan semua perjalanannya karena bukannya asli dulu mas, seringkali mas. Kecuali mungkin sampean yang nabi yang dari awal dijaga sama malaikat. Maksum ya. Iya, dimaksum, tapi kan kita kan harusnya enggak lah ya. Harusnya enggak, jadi ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, diterima aja. Dodi Gulam Ahmad. Oke mas, lanjut mas. Oke. Bagaimana mas Angga itu mengecek apakah sesuatu itu benar-benar berasal dari keinginan sadar atau justru program bawah sadar yang sudah tertanam sejak kecil? Nah, itu cocok karena stepnya nggak boleh dilewatin tadi. Oh, kembali ke awal tadi berarti Iya, ya? karena sampean gimana sampean tahu? Awalnya nggak tahu, pasti nggak tahu. Berarti Sampai kapan sampean tahu? ngilangkan Ketika blok sampean- dulu Betul. step-stepnya itu ya. Ketika sampean Oke. untuk kita tahu tuh pikiran kita nggak boleh berisik dulu. Betul. Jadi step pertama menghilangkan keberisikan dan noise itu. Begitu noise-nya tahu, nanti bisa membedakan mana yang dari hati, mana yang dari luar. Tapi ya itu prerequisite-nya punya meditatif praktis, happy, punya happy state, sudah mulai bahagia tanpa harus lain-lain gitu. Nah, baru-baru dia bisa membedakan. Oke mas, ini saya bacakan pertanyaan ini mas. Siap. Oke. Apakah semua afirmasi itu netral? Bagaimana jika afirmasi yang kita ulang-ulang justru memperdalam dualitas dan ilusi diri? Wah, gimana itu maksudnya? Aku belum paham maksudnya. Takutnya salah jawab. Nah, apakah semua afirmasi itu netral? Mungkin di situ dulu aja. Apakah semua afirmasi netral? Afirmasi itu netral. Nggak tahu maksudnya. Netral itu kenapa dan kenapa itu penting? Nah, ya aku juga bingung ini memaknai pertanyaan. lewati. Oke, kita next aja. Gini. Oke. Ini, ini ada nanti pertanyaan next aja kalau misalnya susah Tantangan ini. jawaban Ah. biar sedikit aja ya. Afirmasi itu tools level 2, Mas. Ah, ah. Biasanya kalau orang masih fokus sama afirmasi, itu Betul. fokus sama impian. Betul. Fokus sama impian. Nah, ya di awal nggak apa-apa kalaupun nggak netral. Itu maksudnya orang tuh kalau nggak netral terus kenapa? Maksudnya. Jadi orang tuh pengennya langsung Murni di gitu. titik yang original. makrifat paling tinggi. Ya enggak lah, kan ada nggak bisa lompat ke situ. Nggak apa-apa kayak tadi pelarian jiwa. Iya. Ya terus kenapa kalau pelarian? Iya, Nggak iya, apa-apa. iya. Kalau nggak netral nggak apa. Jadi Berarti sesuatu yang palsu itu juga perlu berarti. nggak perlu, bukan diperlukan maksudnya. Iya, Tapi iya. kalau adanya itu ya nggak usah Iya, ditolak, jangan ditolak. jangan Nggak apa-apa. ditolak. Misalnya gini, aku afirmasi mobil gitu misalnya. Aku pengen mobil, atau aku pengen apa. Dan ternyata itu palsu kan misalnya. Ya nggak apa-apa diafirmasiin dulu Betul. sambil dalam prosesnya kita melihat ke dalam diri. Nanti ketika udah masuk level 3 soalnya toolsnya mostly bukan afirmasi, toolsnya mostly intuisi. Jadi di level berikutnya itu intuisi, Mas. Jadi afirmasi, creative visualization itu di level 2. Dan seringkali orang mengafirmasikan dan memeditasi barangnya salah, which is okay, nggak apa-apa gitu loh, Mas. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti begitu kita naik level 3, kita mulai dengerin intuisi baru. Ya. Biasanya udah nggak afirmasi biasanya. Jadi kita sejati yang membimbingnya ya. Iya. Oke. Tapi kan sebelum nyampe ke sana ya nggak apa-apa. Ya, Nggak bisa. panjang itu baru ke situ. Betul. Betul. Santai aja gitu. Lanjut, Mas.